Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dery Rizwan. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang router dinamik pada mata kuliah jaringan komputer. Eh, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu router dinamik. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Baik, eh, langsung saja ke percobaan routing dinamik pada kali ini. Yang pertama kita bikin skenario-nya seperti ini. Di sini saya sudah bikin skenario-nya. Kemudian kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC-nya. Ya, ini kita sudah mengisi IP setiap PC-nya pada. Nah, IP ini sama seperti video sebelumnya, yaitu routing statis, ya, sama seperti ini. Kita langsung semuanya sama IP-nya, tidak ada yang diubah kecuali pada routernya itu. Di statisnya ini, yang di data sini kita hapus semuanya. Oke, kita masuk ke langkah kedua, yaitu isikan network routing IP setiap router sebagai berikut. Nah, kita masukkan RIP-nya. Router pertama kita isi di sini. Yang pertama itu 12000. Oke, kita add. Kemudian 13000. Kemudian 192.168.1.0. Add. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke router 2, ke RIP, terus kita masukkan di ini router 2. Pertama itu ada 12.000, kemudian ada 23.000, kemudian yang terakhir 192.168.1.0. Kita add, kemudian kita close. Selanjutnya kita masuk ke router 3, kita lakukan hal yang sama di RIP. Kita masukkan yang pertama ada 13.000, kemudian ada 23.000, selanjutnya ada 33.000, kemudian 43.000. Kita add. Oke, sudah terisi semua. Langkah selanjutnya menambahkan network routing RIP. Kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, kita masukkan fungsi ini. Maaf, yang dua ini saja, ya, yang ini. Yang pertama kita masuk ke router 1, kita masuk ke bagian tab CLI. Nah, kemudian di sini kita langsung ketik no spasi auto summary.
kita enter, terus version spasi 2, kita enter, kemudian kita save, kita dengan klik config bagian setting di sini di bawah global, kemudian kita klik save. Oke, sudah di sini kita close. Selanjutnya kita masuk ke router 2, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ketik no spasi auto summary, kita enter, version spasi 2, config di setting, kemudian klik save. Oke, sudah, kita close. Kita lakukan hal yang sama pada router ketiga, kita klik no auto summary, enter, version 2, kita save. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device atau ALT plus S. Nah, tombolnya yang ini ya guys, yang ini kita klik yes. Oke, ini merah, kita tunggu sampai hijau kembali. Oke, sudah hijau. Langkah selanjutnya yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita masukkan perintah ini ya guys, perintah ini ke setiap router. Router pertama, kita klik di bagian CLI, terus kita enter dulu, kita ketik show IP route, kita klik enter. Nah, kemudian kita klik enter, enter. Nah, jika sini sudah ada R, ya berarti sudah berhasil pada router 1. Kita close, kita cek ke router 2, lakukan yang sama, kita klik di bagian CLI, kita enter terlebih dahulu, kita ketik show IP route, kita enter. Nah, ini sudah berhasil juga ya, seperti ini bentuknya. Kita close juga, kita masuk ke router 3, lakukan hal yang sama, enter, show IP route, enter. Oke, sini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke simulasi. Bagian simulasi, edit filternya ini pastikan di ICMP-nya yang dicentang ya. Oke, yang pertama itu kita masukkan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Oke, kita reset terlebih dahulu, kita next lagi, next. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita delete. Selanjutnya kita tambahkan simple PDU nya dari PC 1 ke PC 3. Kita next. Oke, dia akan mengirim ke router 2. Oke, menuju ke PC 3. Kemudian akan dikembalikan lagi. Oke, ini berhasil. Kita delete, kita tambahkan lagi simple PDU nya dari PC 1 ke server 1. Kita lihat. Jadi mengirim ke router 3, ke server 1, kemudian kembali lagi ke router 3, ke router 2, dan ke PC 1 lagi. Oke, berhasil.
kita delete, kita tambahkan lagi dari PC 1 ke server 2. Kita next. Oke, di sini kita reset terlebih dahulu. Kita next. Oke, berhasil ya teman-teman. Dia kembali lagi ke PC 1. Kita delete. Kemudian langkah selanjutnya kita ke PC 3. Kita tambahkan dari PC 3 menuju ke PC 1. Kita lihat simulasinya. Oke, dia kembali lagi, berarti berhasil ya teman-teman. Oke, di sini checklist, kita delete. Kita tambahkan lagi spil PDU-nya dari PC 3 ke PC 2. Kita coba. Oke, dia kembali lagi, berarti berhasil ya teman-teman. Kita delete lagi. Kemudian dari PC 3 ke server 1. Oke, dia mengirim ke router 3 ke server 1. Oke, kembali lagi, berarti berhasil ya. Kembali lagi ke PC 3. Oke, berhasil, delete. Lalu kita tambahkan dari PC 3 ke server 2. Oke, kita lihat. Kirim ke router 3, kemudian ke server 2. Apakah dia kembali lagi? Oke, dia kembali lagi, berarti berhasil ya teman-teman. Oke, kita delete. Selanjutnya kita tambahkan sipol PDU dari server 1 ke server 2. Kita lihat prosesnya. Server 2, oke, dia kembali lagi, berarti berhasil teman-teman. Oke, checklist di sini kita delete. Terus kita tambahkan sipol PDU-nya lagi dari server 1 ke PC 1. Kita next. Kita next lagi. Next lagi. Oke, dia kembali lagi. Berhasil. Kita delete. Kemudian kita tambahkan dari server 1 ke PC 2. Kita next. 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 Oke, sampai ke PC 2. Kemudian ini kembali lagi ke server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Terakhir kita tambahkan spil PDU dari server 1 ke PC 3. Oke, kita next. Kita next ke PC 3. Kemudian dia kembali lagi ke PC 1, ke server 1. Oke, berhasil teman-teman. Kita delete. Kita lihat. Oke, sudah selesai nih dari server 1 ke PC 3. Kemudian setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Oke, kita kembali ke mode real time. Kemudian lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rute. Oke, kita kembali lagi. Kita cek tracingnya dari PC 1, kita klik, kemudian kita pilih comment. Oke, kita ketik di sini tracer. Nah, dari PC 1, tujuan pertama kita itu PC 2. Kita masukkan alamat IP PC 2. Kita enter. Oke, trace complete. Kemudian kita masukkan lagi tracer. Tujuan selanjutnya yaitu ke PC 3. Kita masukkan alamat IP-nya. Oke, kita enter. Oke, complete. Kemudian kita masukkan lagi tracer ke server 1. Oke, kita masukkan alamat IP-nya. Enter. Oke, trace complete.
Terakhir kita masukkan tracer lagi ke server 2. Kita masukkan alamat IP-nya, enter, oke, komplit. Kita close. Kemudian kita cek di PC 3, scope, comment. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1 tadi. Kita ketik tracer. Oke. Kemudian ke tujuan pertama kita seperti yang tadi, yaitu ke PC 1. Oke, kita enter. Oke, komplit. Kita masukkan lagi tracer ke PC 2. Kita enter. Oke, komplit. Kemudian ke server 1, kita ketik tracer 33.33.33.1, kita enter. Oke, trace komplit. Yang terakhir ke server 2, ketik tracer, kita enter. Oke, trace komplit. Oke, kita close. Kemudian kita cek di server 1, desktop, comment. Kita lakukan hal yang sama. Kita ketik tracer. Pertama kita cek dulu ke server 2, itu di 3. Oke, trace komplit. Kemudian kita cek ke PC 1, enter. Oke, trace komplit. Kemudian selanjutnya yaitu ke PC 2. Kita enter. Oke, trace komplit. Yang terakhir ke PC 3. Tracer. Kita enter. Oke, trace komplit. Semuanya sudah komplit ya teman-teman. Kita close. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 ke R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 hingga 20 detik. Oke, kita coba dari router 3 ke router 1. Kita klik di router 3, kita config, kemudian kita cari di sini yang terhubung ke router 1. Oke, ini ya teman-teman, berarti di serial 2. Nah, tanda centang ini kita matikan. Oke, kita tunggu 20 detik dari sekarang. Oke, kira-kira sudah 20 detik. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Berarti kita simulasikan yang tadi, simple PDU tadi. Kita simulasikan ulang ya. Kemudian kita mulai dari PC 1. PC 1 ke PC 2. Oh iya teman-teman, di sini kita juga bisa sekaligus menambahkan simple PDU-nya ke semua jalur. Jadi
Tidak hanya ke PC2, kita juga bisa langsung menambahkan dari PC1 ke PC3. Kemudian kita tambahkan PC1 ke server 1 dan kita tambahkan dari PC1 ke server 2. Oke, kita next. Oke, dia akan tetap jalan. Nah, yang menuju ke server 1 dia tidak melewati jalur dari router 1 ke router 3. Kenapa? Karena jalurnya tadi kita disablekan, kita putuskan. Jadi dia memilih jalur yang lain, yaitu jalur dari router 1 ke router 2, terus kemudian dari router 2 ke router 3, begitu teman-teman. Oke, kemudian di sini berhasil. Kemudian kita coba di PC3 ke PC1, kemudian PC3 ke PC2, dari PC3 ke server 1, dan terakhir dari PC3 ke server 2. Oke, kita next. Oke. Oke, berhasil teman-teman. Kenapa tadi tidak ada yang melewati router dari router 1 ke router 3? Karena memang nggak ada jalurnya ke sana gitu. Dia memilih yang lebih cepat. Oke, berhasil. Kemudian kita tes dari server 1. Pertama kita tambahkan ke server 2, kemudian dari server 1 ke PC1, dari server 1 ke PC2, kemudian dari server 1 ke PC3. Oke, kita lihat ya, dari server 1 ke PC1 dia menyeberangi eh, dari jalur router 3 ke 2, bukan 3 ke 1. Oke, sukses. Oke, selanjutnya sudah selesai. Baik, itu saja simulasi praktek routing dinamik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.